Halo, nama saya Ariela. Saya lulus SMA Tarakanita tahun 2004. Angkatan KPT-nya angkatan 42. 42, ya. Terus alatnya PITS. Bisa punya lagi sih. Oh my god. Alatnya PITS, jabatannya Komandan Angkatan 42. Jadi, nah kalau boleh cerita sedikit nih Kak. Jadi aku tuh tahun 2010 itu bantuin mama punya toko kostum nih. Namanya Splendor. Jadi Splendor ini kita tuh nyewain kostum-kostum. Kostum kayak karakter-karakter film. Terus ada negara-negara kayak Arabian, Korea, Indian, Yunani gitu. Atau karakter-karakter film superhero, princess gitu. Nah, 98% kali ya, 99% hampir semua tuh kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Gitu ya. Nah, jadi waktu itu 2018 Kak Kiki tuh nyolek aku. Gitu kayak, "Ya, kita tuh mau KPT pengen lomba nih tahun ini," gitu. Terus bayangan kita kan di lomba tuh ya display full satu tim gitu ya. Nah, tapi ternyata banyak nih kalau lomba-lomba seru-seru lainnya gitu. Jadi pada saat 2018 itu Kak Kiki cerita kita mau lomba tapi per section. Jadi cuman color guard aja sama perkusi aja. Yang color guard bikin show sendiri, yang perkusi drum battle gitu. Nah, terus Kak Kiki tuh cerita kayak, "Ya, kita tuh tahun ini pengen tematik banget gitu. Jadi kostumnya tuh kayak kostum banget lah gitu." Jadi terus makanya Kak Kiki tanya, "Mau nggak Splendor bantuin?" Terus kita ya dengan mempertimbangkan banyak hal tapi lumayan cepet juga sih kita kayak, "Ayo Kak, let's do this," gitu. Karena waktu itu akhirnya ngobrol-ngobrol, terus temanya tuh 2018 tuh girl power gitulah. Jadi yang color guards tuh kayak menceritakan sisi perempuan yang cantik, yang anggun, Turki banget lah gitu. Jadi gadis-gadis Yunani. Terus habis itu yang perkusi tuh lebih sisi yang cewek-cewek warrior yang tangguh, yang strong gitu kan. Nah, terus kita kayak ya oke sih, maksudnya kita punya pengalaman bikin Yunani, terus kayak warrior tuh kayak Sina warrior princess itu, Wonder Woman. Jadi ke arah sana nih karakternya gitu. Jadi ya oke deh Kak, yuk kita bikin deh gitu. Jadi ceritanya sih gitu sih kayak 2018 bikin yang girl power itu, 2024 yang kemarin bikin temanya kostum banget lagi tuh binatang-binatang kan. Jadi bikinnya yang 2024 semut-semut. Itu sih cerita awalnya. Oke, berarti Kak Kiki yang ngajak, tapi memang kamu dari 2010 sudah berkecimpung sama di dunia perkostuman Jadi itu. tukang kostum dari 2010. Ini ya contohnya ya, Nah, si nih 2018. ini 2018 yang warrior, ini si perkusinya gitu. Jadi kan ya emang kayak apa ya, cewek-cewek strong lah gitu mau ngangkat sisi itunya. Kalau yang ini kan cantik, anggun gitu. Jadi temanya kayak gadis-gadis Yunani gitu. Ini si semut nih yang baru yang terakhir nih, 2024. Iya. kemarin di Bandung. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya, maksudnya ini salah satu prinsipnya Splendor juga sih Kak sebenarnya. Jadi kalau menurut kita tuh yakin kalau kostum itu tuh bisa kayak jadi faktor penting gitu untuk mendeliver message si yang mau bikin kostum nih gitu, yang pakai kostum gitu. Jadi kayak jadi salah satu kendaraannya lah untuk menyampaikan pesan apa sih yang mau disampaikan ke penonton gitu lewat show-nya KPT. Nah, jadi kayak misalnya kalau menurut aku tuh kayak misalnya event deh, contoh nih gitu ya, contoh event misalnya eventnya temanya Jepang gitu. Terus yang datang pada semuanya pakai kimono gitu, atau nggak usah yang datang kayak misalnya penerima tamunya
pada pakai kimono kan orang kayak langsung, oh iya temanya Jepang nih acaranya gitu ya, terasa. Atau kayak contoh misalnya karakter film gitu, kalau karakter film kan kayak superhero misalnya banyak kostum-kostum yang ikonik gitu yang orang tuh nempel karakter ini, kostumnya ini gitu. Misalnya kayak superhero yang Mario pakai Bros. Mario Bros atau yang celana dalamnya di luar gitu kan, oh Superman gitu. Kan kita punya nempel nih gitu. Atau misalnya kayak Gal Gadot gitu, baju Wonder Woman-nya juga orang langsung kebayang tuh kayak, oh gini nih kostumnya gitu. Jadi kita tuh yakin kalau kostum tuh sebagai faktor penting untuk deliver message gitu. Makanya di awal-awal tuh menurut aku proses yang paling penting, yang paling challenging tuh malah proses pertama-tamanya tuh diskusi sama, jadi aku tuh sama mama berkali-kali ketemu Kak Kiki, ketemu pelatih-pelatih, nontonin anak-anak latihan gitu, pengen nyari misalnya kayak girl power gitu, kenapa girl power gitu, atau misalnya power apanya nih yang mau ditampilin gitu. Jadi bener-bener ngulik, ngobrol panjang lebar, aku tuh pengen nyerap kayak apa sih hatinya Kak Kiki, hatinya KPT tuh apa yang mau disampaikan gitu. Jadi kayak the heart of the idea-nya tuh apa sih, why-nya tuh apa gitu. Jadi pertama-tama tuh emang panjang gitu untuk ngobrol, cari nyamain energinya apa sih gitu. Sampai akhirnya kayak, oh ini nih maksudnya gitu. Jadi lebih ke proses itunya sih yang berusaha supaya apa ya, kayak maksudnya KPT ini message-nya tuh aku bisa translate jadi kostum yang bisa mendukung performance-nya mereka pas perform sampai tuh ke penonton gitu. Jadi berusaha untuk menerjemahkan itu jadi sesuatu yang real gitu. Nah menurut aku sih malah challenge-nya tuh lebih di situ sih, ngulik idenya gitu. Karena begitu udah ketemu nih, oh maunya gini gitu. Lebih gampang sih buat aku sama mama tuh cari kainnya, misalnya oh kainnya harus kayak karakternya tuh ada kerasnya gitu kan, kayak nggak pantang menyerah gitu kan. Berarti oh ini yang lebih kasar atau apa gitu, cari kainnya jadi lebih gampang. Terus kalau proses apa namanya, produksinya lebih gampang sih karena kan udah ada timeline dan segala macamnya gitu. Jadi challenge-nya malah di awal itu sih, set awal ya. Berarti dari Kak Kiki itu ya contohnya si gladiator ini ya, memang dari Kak Kiki request gladiator dong, atau memang tadi cuman kasih ini mau cewek yang tangguh gitu, terus kamu yang mengaplikasikan akhirnya kayaknya gladiator deh yang mewakili cewek tangguh ini gitu. Prosesnya sih bareng-bareng sih ya, jadi kayak diskusinya itu jadi akhirnya sama-sama nge-build si karakternya gitu. Tapi dari KPT sih kayak udah apa ya, udah punya konsep awalnya kita pengen kayak gini gitu. Setelah proses diskusi jadi lebih detail nge-build si karakternya itu gitu sih kan. Jadi bareng-bareng. Tapi dari Kak Kiki, dari KPT udah tahu mereka sebenarnya pengennya apa gitu. Nah itu dari konsepnya mereka, dari Splendor translate jadi kostumnya jadi gini gitu. Gitu. Kan makanya tadi kan proses diskusinya tuh Kak, nemuin kayak si hatinya apa gitu ya. Pertamanya kan itu udah ketemu, akhirnya setelah itunya jelas gitu kita dari Splendor apa ya, bebas berkreasi lah gitu. Jadinya bebas mencari bahan apa ya yang sesuai sama si konsep ini gitu. Jadi waktu itu aku sama mama tuh ya ngubek-ngubek seluruh Jakarta lah gitu untuk nyari si kain-kain ini gitu. Ada yang stok kita memang punya dari pokoknya kan tiap lihat kain lucu pasti kita beli kan, karena kan kita produksi terus tuh. Jadi ada yang memang kainnya kita udah ada juga yang kita nyari lagi, kayaknya kok dipadu-padanin nih kurang cocok gitu. Jadi gitu sih, sebenarnya lumayan cepet sih Kak proses itunya, malah apa nyari kainnya gitu tuh malah lebih cepet sih. Kebetulan kayak si Tanto ada, boleh dipanggil mungkin ya kita
Jadi ada bintang tamu nih guys. Di belakang lagi. Lagi ngapain ini? Ini mama saya yang dari tadi saya sebut-sebut ini. Ini nanti kita lagi nanya nih tentang proses pembuatan kostum-kostum yang katanya kan kalau tadi Ayah sebut-sebut selalu joinan sama tante nih untuk konsep-konsepnya, pemilihan bahan. Mungkin bisa diceritakan sedikit tante pengalamannya nih waktu bikin kostum-kostumnya Waktu bikin KTP ini ya, KPT. Awalnya Kak Kiki ya yang kita itu ya ketemu. Terus udah ada itunya, udah ada permintaan untuk bikin warrior sama apa? Yunani Goddess. Goddess Yunani. Terus udah tuh cuman Kak Kiki kasih itulah permintaannya apa. Terus kita godok gambar-gambar, nih kasih masukan juga. Seperti biasa yang saya yang desain. Terus cari kain-kainnya, cari kain-kainnya. Terus berapa dah kita udah punya. ini kebetulan yang ini kita udah punya. Jadi pas Kak Kiki minta ini, persis banget soalnya kita habis bikin juga gitu, bikin juga yang kayak gini untuk kostum. Jadi begitu permintaan ini ya udahlah gampang lah gitu tinggal itu. Terus yang ini juga kita dapat ya waktu itu ya bahannya ya. Ini kan yang ini kan lebih kayak apa ya, karakter yang kuat gitu ya. Jadi lebih apa ya, kayak warrior gitu. Jadi makanya ininya kulit-kulit. Kayak gladiator. Ya, kayak gladiator. Ini semua berarti beli di Indonesia? Beli di Indonesia. Di Jakarta aja sih Kak, ngubek-ngubek seluruh Jakarta. Ngubek Jakarta. Kita udah punya semua karena kita bikin gladiator banyak. Jadi ini kasih gini Kak Kiki, gini oke semua. Jadi gampang lah waktu itu. Juga berarti Semut juga. Tuh. Iya, nih lucu. Dengan lampu-lampu Iya, ini juga trial and error pakai lampu-lampu gitu Kak, karena apa ya, biar dia tinggal kayak seamless gitu gerakannya gitu, terus nyala. Terakhirnya ada gebrakannya gitu. Jadi dinyalainnya pas terakhir itu ya. Payet-payetnya berarti dari Sudah ada ya di sini. detail-detail. Ini yang guard, tapi yang alat mirip tapi beda sih bahannya tuh. Bahannya beda dikit. Iya. Ini lebih centil aja, ada apa? Ini permintaan Kalala nih khusus. Ada gebiar yang request Kak. Cuma kasih teka-teki ya, Kak Gigi kasih teka-teki ke Mami. Tante, apa nih yang kecil-kecil gitu apa? Oh iya, pas pertama ngomongin konsepnya semut tuh kayak Kecil, kayak kita kecil, baris per baris, terus apa ya, kerjasama gitu. Bisa tebak nggak apa? Gitu. Semut gitu ya. Semut. Yes. Terus ini berarti untuk berapa orang sih waktu Goddess sama Goddess yang ada berapa ya? Berapa belas ya? 15. Lupa berapa belas gitu deh Kak. Ya. Itu produksi di sini semua sendiri ya. di sini Semua. Ini semua sendiri. Iya. 80% bikin sendiri. Lebih lah, hampir semua. Ya. Ya kecuali yang kayak plastik-plastik gitu kita ada yang beli. Tapi kalau yang bahan, aksesoris mungkin 98% kali bikin sendiri. 90%. Kalau pas jadi tukang kostum nih Kak gitu, kemarin kan pas yang si lampu, bikin lampu ini pas semut tuh pas jadi pas adegan terakhir tuh, jadi kayak lagu terakhir pas penutup jadi semutnya kan scatter gitu tuh, terus mereka gitu terus ngumpul tuh, terus pas cetek gitu lampunya tuh terus nyala gitu. Nah aku tuh kayak pas kan aku ngevideoin tuh dari ujung depan gitu, terus pas kita videoin tuh si penonton di satu hall itu tuh pas itu nyala tuh pada gitu. Satu gue yang itu langsung nangis. Jadi ikutan mewek. Iya, keren.
kayak inget aduh trial and error-nya bikin si topi ini supaya nyala gitu. Terus pas dengar satu hal itu pada gitu kayak wah gitu. Terbayar ya jerih payahnya. Terbayar gitu. Cuman yang lebih daripada itu sih aku ngerasa kayak lebih bersyukurnya gitu ya, rasa haru, rasa syukur gitu kayak aku tuh bisa 15-20 tahun kemudian aku bisa give back ke korps. Nah, dengan lewat pekerjaan aku gitu aku bisa ngasih sesuatu ke korps yang di situ aku belajar banyak gitu, yang kayak karakter yang tadi aku bilang gitu, nilai-nilai itu kan aku belajarnya di sini gitu, sampai akhirnya sekarang aku bisa give back ke korps tuh itu yang priceless sih gitu. Kalau nilai-nilai tuh kayak mungkin tadi ya proses yang panjang dalam mempersiapkan sesuatu itu tadi tuh kayaknya malah aku dapetnya di KPT sih Kak. Jadi kayak ya kalau mungkin jargon-jargonnya kayak be the best version of yourself lah, terus put your best effort, bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian gitu kan, KPT banget tuh ya kayaknya gitu. Cuman konkretnya gitu ya, kalau itu kan ya along the way kita belajar dari tempat lain gitu, tapi secara konkret tuh nilai itu beneran aku pelajarin di KPT karena ya dulu kan kita kayak pegang stick drum aja nggak pernah gitu kan, nggak anak trompet mungkin belum pernah tuh pegang trompet sebelumnya, tapi habis itu dari from zero bener-bener jadi bisa main, ada yang bisa solo gitu kan bahkan. Jadi emang proses konkretnya kita belajar bahwa untuk memberikan yang terbaik itu tuh butuh proses gitu, kayak yang tadi ya perencanaan yang matang, persiapannya yang benar, latihan, atau kalau gagal ya coba lagi, mentok cari jalan lain gitu kan, sampai akhirnya kita udah ngasih yang terbaik. Begitu kita show waktu lomba gitu ya, mau permainan mau hasilnya nilainya gimana, ranking berapa, juara berapa gitu, atau sekarang omongan orang gimana, kan itu udah jadi nomor 2, udah bonus lah gitu. Pokoknya kita udah memberikan yang terbaik, kepuasan dari persiapan itu sampai akhirnya hasilnya puasnya itu tuh yang nggak bisa dibayar gitu kan Kak. Kayaknya sih malah ke bawah gitu, sama ya kayak tadi aku ceritain lah contoh untuk bikin ini kan malah di proses persiapannya tuh yang makan waktu gitu ya, tapi di situ malah bisa bikin hasil sesuatu yang bagus. Mau orang bilang apa tuh kita kayak udah puas lah, kita udah nggak bisa dibayar dengan gimana gitu kan, apapun gitu. Kayaknya sih malah itu sih. Jadi dari konsep begitu jadi kostum aja tuh udah wah hasilnya luar biasa ya. Ngeliat mereka main Terlepas gitu, dari terus kayak menang atau menang tidaknya atau kalah, ada yang gitu misalnya gitu juga ya. Buat adik-adik KPT mungkin sih kalau aku ingat dulu ya waktu kita zaman di posisi latihan juga kan kayak juga kadang kesel, capek latihan gitu, kayak nilai keteteran, dimarahin orang tua, dimarahin guru gitu kan, kayak gitu, atau pengen main gitu, cuman kan nggak bisa karena harus latihan gitu. Jadi menurutku sih enjoy prosesnya gitu, karena ya kayaknya tuh di season kalian sekarang tuh kalian lagi kayak menabur lah gitu ya. Kalau kita nabur benih kan capek gitu. Jadi ya ketahuilah bahwa sekarang tuh kalian lagi di season menabur gitu. Jadi mungkin menuainya pasti nggak sekarang kan, bisa kayak aku nih sekarang malah baru 15-20 tahun kemudian aku baru ngerasain gitu, oh iya ya nih gue belajar dari sana gitu. Cuman ya ingat bahwa nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu.
selamat ulang tahun buat Korps Titara Kanita yang ke-60 ya, udah 60 tahun. Apa ya ucapannya, mungkin terima kasih aja ya, terima kasih untuk benih-benih baik yang udah ditabur dalam kehidupan saya. Jadi menangis lagi. Terima kasih untuk ini mungkin kalau pohon kan dia nggak nikmatin sendiri buahnya gitu ya. Jadi mungkin KPT pokoknya tetap terus menabur karena benihnya tuh di mana-mana gitu. Kita masih butuh KPT untuk benih-benih melahirkan bibit-bibit unggul lah gitu, bibit-bibit perempuan unggul. Jadi semangat terus, Vivatar.